Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam dan bahagia Bapak Zurebat. Terima kasih atas kesempatannya untuk menyimak diseminasi yang kita bawakan. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang senantiasa meluangkan waktunya untuk datang presentasi diseminasi saya. Ini saya akan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Eksplorasi konsep, disiplin positif, nilai-nilai dan kebijakan universal, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi lima posisi kontrol dan restitusi segitiga. Eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi guru dalam mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengaturan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dalam stimulus respon. Beda dengan teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kemudian kedua, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Cara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam teori kontrol. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada kalah-kalah. Dalam disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, ini bagi empat itu bagian. Jadi yang akan kita terapkan di sekolah dalam budaya positif akan berujung di keyakinan kelas kita, Bapak Ibu Guru. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebentar ini garis besarnya dalam menyusun keyakinan kelas menurut teori kontrol Dr. William. Ini terbagi empat. Nanti sebentar saya bagikan slide-nya. Kita akan bahas nanti. Apakah makna disiplin? Yang pertama berasal dari sebuah bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dari Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Yang pertama, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dan kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Janet Dosen 1998. Next
Eksplorasi konsep pembelajaran 2002 teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia ini terbagi tiga: motivasi eksternal, motivasi internal, dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama ini motivasi eksternal, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu motivasi eksternalnya. Kemudian motivasi internalnya juga untuk menghargai diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu teori Gosen tahun 2004. Oke. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Eksplorasi konsep keyakinan kelas. Nah, ini yang kita akan terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi fisik, kembali ke nilai keyakinan, jadi menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini adalah contoh peraturan. Budaya positif. Jadi budaya positif kan, ya, peraturan kelas. Jadi peraturan kelas itu berada paling inti dari positif dan budaya positif. Ini inti dari budaya positif itu adalah peraturan kelas. Nah, ini harus kita terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kenapa? Di sini ada contoh, ada kesepakatan kelas. Ini ada contoh kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid sangat semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Kemudian ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran. Tertib. Jadi dari gambar tersebut dan dua, yang mana keyakinan kelas Bapak Ibu? Dua ya. Nah, yang dulu. Ini adalah merupakan keyakinan kelas karena kalimat yang digunakan menggunakan kalimat positif. Kenapa kata positif? Adalah keyakinan suatu kata yang menggunakan kata tidak dan jangan. Jadi pada saat kita membuat keyakinan kelas atau peraturan kelas, kita menghindari kata tidak atau melarang. Kata tidak atau melarang adalah kalimat negatif. Ya, jadi nanti pada saat kita membuat keyakinan kelas, hindari sikap tidak atau melarang. Contoh, tidak membuang sampah sembarang, itu menggunakan kalimat negatif.
Jadi kalimat positif adalah buanglah sampah pada tempatnya. Jadi tidak ada kata larangannya. Ya. Seperti tidak terlambat, itu adalah kalimat negatif. Jadi kalimat positif adalah datang tepat waktu. Jadi kalimat apa lagi kira-kira yang selama ini kita buat tapi tidak menggunakan kalimat negatif. Contoh seperti tidak boleh mengganggu teman. Nah, ini kalimat inilah artinya peraturan kelas inilah mungkin selama ini sudah ada di kelas kita. Tidak dan melarang. Jadi pelan-pelan kita akan ubah kalimat itu menjadi kalimat positif. Nah, peraturan kelas ini perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku di tempat. Ini nilai keyakinan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Jadi nilainya adalah menghormati orang lain. Hari di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nilai keyakinan adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Jadi nilai adalah keselamatan menghormati orang lain. Ya. Perubahan penambahan materi pada hukum dan oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur hasil riset menjadi 8, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Yang dimaksud adalah penghargaan, misalkan di kelas kita ada siswa yang berprestasi, setiap ulangan kita memberikan dia hadiah, juara 1 hadiah sekian, juara 2 sekian. Ternyata Bapak Ibu itu tidak mendidik, tapi itu adalah merupakan hukuman penghargaan. Apa dampaknya? Penghargaan menurunkan kualitas. Jika saya berkarya, jika saya belajar, kemudian saya tidak mendapatkan hadiah, maka sia-sia saya belajar. Berarti dia dihukum kualitas penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jika saya tidak berbuat bagus, kalau percuma selama ini saya belajar, meningkatkan pada saya tidak mendapat hadiah. Karena awalnya kita sudah memberikan motivasi berupa hadiah kepada murid-murid kita. Juara 1, juara 3. Akhirnya murid-murid yang tidak mampu meraih itu, mereka akan cenderung down, tidak mampu. Percuma saya belajar. Kenapa? Saya juga begini, tidak mungkin saya melangkahi mereka. Akhirnya mereka motivasi belajarnya turun. Nah, sehingga artinya persaingan dalam diri mereka itu artinya kecil. Semester ini dia lagi, semester depan dia lagi. Sehingga siswa yang di bawah rata-rata itu cenderung pesimis bahwa mereka tidak mampu untuk seperti itu. Jadi kalau bisa penghargaan yang seperti tadi itu kalau bisa kita pelan-pelan untuk menghindari. Tindakan guru, hukuman atau konsekuensi di sini ada mencatat 1000 kali di dalam buku terlibat kalian tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu disebut dengan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mempelajari PJOK, namanya konsekuensi. Nah, sini kita akan lihat perbedaan kecil antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya seperti memaksa atau artinya harus diterapkan. Sementara konsekuensi ada suatu peraturan yang telah kita disepakati bersama. Nah, misalkan seperti ini, menggantikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan pada saat ini kegiatan kelas, jika kita atau ada murid yang melanggar aturan ini, mencoret-coret
atau menyobek buku temannya, maka konsekuensinya adalah menggantikan itu. Jadi konsekuensi sama halnya seperti peraturan yang telah kita sepakati bersama dan tidak memberatkannya. Kalau hukuman sifatnya memberatkan dan memaksa tanpa ada diskusi dulu. Sementara konsekuensinya adalah suatu peraturan yang kita sepakati dalam satu kelas bersama. Nah, sehingga kita terapkan sifatnya tidak memaksa dan tidak tiba-tiba, karena kita sudah kesepakati bersama. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ada perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Dengan adanya konsekuensi maka anak bisa menghargai disiplin. Nah, kemudian hukuman adalah paksaan, sementara konsekuensi stimulus dan tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk dalam hukuman, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dalam hukuman. Kemudian konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Marah, rasa bersalah diperlukan merasa tak dihargai. Sementara konsekuensi mencatat 1000 kali dalam buku kedua saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah merupakan hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu merupakan hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu disebut dengan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk mempelajari PJOK, namanya konsekuensi. Nah, sini kita akan lihat perbedaan kecil antara hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sifatnya seperti memaksa atau artinya harus diterapkan. Sementara konsekuensi ada suatu peraturan yang telah kita disepakati bersama. Nah, misalkan seperti ini, menghentikan tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalkan pada saat ini kajian kelas, jika kita atau ada murid yang melanggar aturan ini, mencoret-coret atau menyobek buku temannya, maka konsekuensinya adalah menggantikan itu. Jadi konsekuensi sama halnya seperti peraturan yang telah kita sepakati bersama dan tidak memberatkannya. Kalau hukuman sifatnya memberatkan dan memaksa tanpa ada diskusi dulu. Sementara konsekuensinya adalah suatu peraturan yang kita sepakati dalam satu kelas bersama. Nah, sehingga kita terapkan sifatnya tidak memaksa dan tidak tiba-tiba, karena kita sudah kesepakati bersama. Nah, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu yang harus terjadi. Ada perbedaannya antara hukuman dengan konsekuensi. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Dengan adanya konsekuensi maka anak bisa menghargai disiplin. Nah, kemudian hukuman adalah paksaan, sementara konsekuensi stimulus dan tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi dalam hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk dalam hukuman, kemudian konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dalam hukuman. Kemudian
konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Mana rasa bersalah diperlukan merasa tak dihargai, sementara konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman dengan keadaan itu sementara. Jadi pada saat kita membuat kesepakatan kelas, setidaknya kita guru harus menyepakati bersama murid di kelas, sehingga tidak ada rasa yang seperti begini, rasa percaya diri guru. Dan ini identitas gagal, hukuman, identitas sukses, disiplin. Nah, ini. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu dalam hukuman. Dalam konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan suatu pilihan. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu pendek. Kebutuhan dasar manusia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh, guru membuat merasa bersalah, penghukum, menghakim, menunjuk, menyakiti, dan menyindir. Itu adalah hukuman, penghukum. Dan kedua, membuat merasa bersalah, berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Seharusnya kau begitu, ibu kecewa sama kau. Itu adalah suatu tindakan membuat merasa bersalah. Kemudian teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid. Jika ada murid salah, kita membuatkan alasan, itu masuk dalam sikap teman. Kemudian sikap yang keempat, memantau, menghitung, dan mengukur. Kemudian sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah sikap manajer. Nah, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berupa mengacu pada keyakinan kelas. Jadi sikap dari 5 posisi kontrol ini yang harus diterapkan guru adalah sebagai manajer. Nah, ada temannya itu. Dampak pada murid: mengulangi kesalahan, merasa bersalah, merasa rendah diri, lemah, tidak mandiri atau tergantung. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, dan sebagai manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Oke. Kemudian segitiga restitusi. Nah, validasi tindakan salah, menandakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Contoh, saya sebutkan di sini, misalkan ada pelanggaran kelas, misalkan contoh kami sering datang terlambat sehingga pelajarannya terganggu atau tertunda. Nah, ini ada 3 validasi yang kita lakukan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jangan terlambat. Kamu punya alasan. Jadi dia kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Ini sifat keyakinan kelas dan menstabilkan integritas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Itu dalam menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah sikap menstabilkan identitas. Kemudian validasi
Silakan salah kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian? Sehat? Sudah sarapan? Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini yang kita ada berlaku. Jadi keyakinan kelas itu sama seperti dengan peraturan. Hanya keyakinan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contoh, misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, jadi dalam keyakinan kelas kita menggunakan kalimat yang positif. Seperti apa contohnya? Seperti selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau peraturan misalkan tidak boleh mengganggu teman, itu kalimat negatif. Jadi kalimat positifnya adalah selalu menjaga ketertiban, saling menghargai. Ya, mengerti? Ya. Jadi sekarang Bapak Guru akan bagikan lembar kertas ini. Silakan kalian tulis keyakinan apa kira-kira yang akan kita buat, keyakinan apa yang kita akan sepakati di kelas kita ya. Oke? Ya, kalau sudah sebentar kita akan kembali di papan sana di depan. Nanti kita akan seleksi yang mana yang yang sesuai. Kalau ada kata-kata yang sama nanti kita hilangkan ya. Kita akan memilih beberapa ya. Oke? Jadi langsung saja saya bagikan kertas ini. Silakan kalian tulis kira-kira keyakinan apa yang cocok untuk diterapkan di kelas ini. Nah, oke. Terus ya. Selamat dari kita. Awak Ya, sekarang keyakinan kelas yang telah kalian tulis sudah ada. Sekarang saya akan memilih dan menyeleksi. Kalau ada yang double kita ambil ya.
Banyak keyakinan kelas saya selalu datang tepat waktu. Banyak keyakinan kelas kami semakin bersih. Dengan adanya keyakinan kelas, saya semakin rajin mengerjakan tugas piket. Adanya keyakinan kelas, suasana belajar makin nyaman. Adanya keyakinan kelas, saya percaya diri mengerjakan tugas.